Halo, Shalom, saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, sebagai orang percaya yang hidup di kerajaannya di bumi ini, kita dipanggil untuk berkuasa dalam hidup, yaitu melihat keselamatan yang dari Tuhan. Roma 17 katakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan menerima kelimpahan kasih karunia itu adalah di mana dosa telah sudah diampuni, menerima kesembuhan, menikmati damai sejahtera, pemenuhan kebutuhan, tuntunan persahabatan, dan kemenangan. Nah, di mana semua hal tersebut tidak dapat diusahakan atau layak untuk diterima. Semua penyediaan ini berdasarkan hanya pada karya sempurna yang telah diselesaikan Kristus Yesus. Itulah Tuhan memberkati kita, bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Kasih karunia didasari oleh kesetiaan dan kebaikannya pada kita. Hal itu tidak didasari oleh perbuatan kita, namun didasari oleh kemurahannya yang tidak bisa kita usahakan. Kebenaran yang luar biasa inilah yang disebut kesederhanaan Injil, di mana disingkapkan bahwa cara Tuhan bukanlah tentang mengusahakan, namun tentang menerima. Kenapa? Karena Ia berjanji bahwa saat kita menerima kelimpahan kasih karunia dalam kebenarannya, kita akan berkuasa dalam hidup. Bukan ketika kita menerima kasih karunia dan kebenaran kita pribadi, yaitu latar belakang kita, pendidikanmu, bagaimana penampilanmu, atau pada banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Bukan itu, saudara. Itu sebabnya tadi, sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika seseorang belajar untuk menerima kasih karunia dan anugerah kebenarannya, orang itu akan mulai berkuasa di dalam hidupnya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, kata 2 Petrus 1 ayat 3. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita dipanggil untuk berkuasa dalam hidup ini. Itu berarti kita dipanggil oleh Tuhan untuk meraih kesuksesan, untuk menikmati kecukupan,
sehingga kita pasti menjadi berkat untuk menikmati kesehatan dan menikmati hidup yang berkemenangan. Makanya 2 Petrus 1 ayat 3 itu menyingkapkan dengan kuasa ilahinya. Ia sudah memberikan pada kita segalanya. Kita berkuasa atas dosa, atas kuasa kegelapan, atas tekanan, atas kemiskinan, atas setiap kutuk, atas penyakit dan kesakitan, bahkan atas iblis serta segala rencananya. Itu melalui pengenalan akan diri. Maka bukanlah keinginannya, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, di mana kita hidup dalam kekalahan, dalam kesakitan, dalam kemiskinan, dan dalam kegagalan. Itulah karya sempurna tersebut. Dia telah menyelesaikannya. Segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan untuk berkuasa dalam hidup telah diraihnya pada saat ia disalib. Dia meraih apa yang tidak dapat kita raih sendiri. Amin. Sungguh besar anugerahnya, membarui hidupku. Ku hilang, tak bercelah olehnya ku sembuh. Sebaliknya, saudara, musuh tidak ingin kita berkuasa di dalam hidup ini. Maka ia berusaha keras untuk mencegah orang percaya menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Makanya untuk menggagalkan kita berkuasa di dalam hidup ini, musuh kita atau iblis terus melancarkan supaya orang Kristen melanjutkan dan terus hidup berdasarkan sistem dunia tentang menggapai prestasi. Dengan menyetujui tipuan musuh yang harus bekerja keras untuk meraih keberhasilan di dalam hidup ini dan membangun hidupnya dalam usaha, dalam komitmen dan ketekunan, maka banyak orang Kristen tidak berkuasa dalam hidup ini. Tidaklah salah dengan kesetiaan, dengan kerajinan, tetapi muslihatnya itu menikam saat kita mulai percaya bahwa apa yang kita usaha lakukan itulah yang membuat kita berhasil dalam hal-hal berkaitan dengan Allah mengenai hidup kita. 1 Korintus 1:19 katakan, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukannya ya dan tidak,
Tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Musuh kita si iblis itu memutar balikkan kebenaran dengan mengatakan kita mendapatkan berkat Tuhan karena prestasi dari usaha kita. Makanya dengan itu orang bergerak untuk lakukan, dan lakukan. Berarti dirimu sudah termakan tipuan musuh. Ingat, kekristenan itu adalah tentang sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Iblis dalam dunia ini mengatakan kepada kita bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin keras kita bekerja, dan semakin banyak waktu yang kita berikan, maka semakin besar sukses yang akan kita raih. Cara dunia adalah agar kita bekerja lebih keras, mengesampingkan fellowship atau persekutuan yang mengeksplor Yesus secara teratur, menghabiskan sedikit waktu dengan keluarga, dan menghabiskan lebih banyak waktu pada pekerjaan atau usaha kita. Mementingkan perlunya membayar harga untuk supaya bisa maju, supaya tidak tersakiti, dan supaya ada yang diperoleh. Padahal 1 Korintus 15:56 katakan sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maka semakin seseorang berada di bawah hukum, maka dosa yang mereka gumuli semakin menyerang mereka. Iblis yang adalah musuh itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak ingin agar kita berkuasa di dalam hidup. Dia ingin agar dosa dan maut berkuasa atas kita. Roma 5:17 katakan sebab jika oleh satu orang dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Yohanes 10:10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Namun saudara, kuasa untuk mengatasi dosa diberikan pada kita ketika kasih karunia semakin diberitakan. Makanya Roma 6 ayat 14 katakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka semakin saudara menerima kelimpahan kasih karunia, semakin saudara berkuasa atas dosa di dalam hidup. Haleluya. Amin.